saya sih menghormati ya pandangan teman-teman keagama. Sudah. Salam Baras, salam Indonesia. Saya sama Heru kembali lagi ke topik ijazah Pak Jokowi. Ini rekan kita Kagama juga, Mas Roy akan berkomentar tentang bagaimana UGM dan Kagama ini liku-likunya dalam wacana ijazah palsu itu sejauh mana menurut? Yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan terima kasih dulu kepada Kagama Cirebon yang menjadi pionir untuk ikut masuk dan peduli. Ya perkara mau percaya mau tidak percaya itu lain soal. Yang penting peduli dulu. Ya kalau ada kepedulian di antara teman-teman keagama itu menurut saya bagus ya. Jadi untuk bisa nanti support atau tidak bagi kami semuanya sama ya. Mau mendukung atau tidak, mau percaya atau tidak itu lain soal ya. Tapi yang penting adalah peduli dulu dan terima kasih Mas Heru dan teman-teman dari Keagama Cirebon itu yang sudah menaruh perhatian. Nah yang kedua, apa yang saya lakukan bersama Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, itu semata-mata adalah membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, bahwa alma mater kita itu kalau memang salah ya harus dikoreksi, kalau memang benar ya harus didukung. Gitu. Nah saya lihat dalam kasus ini, alma mater kita yaitu Universitas Gadjah Mada itu melakukan beberapa poin kelemahan atau kesalahan yang kelamaan kalau dibiarkan itu merusak citra UGM sendiri. Contohnya apa? Dalam penelitian yang sudah saya lakukan bersama dengan Dr. Rismon, benar-benar yang kami lakukan di kampus ya, benar-benar yang kita lakukan secara fisik memegang primary evidence itu jelas. Skrip banyak sekali contoh yang diberikan ke kami ya, termasuk skripsinya Jokowi itu yang jauh di bawah kualitas UGM. Saya tidak menuduh pada tahun itu semuanya jelek ya, tapi ada kemungkinan itu dibuat menjadi jelek gara-gara mengikuti standar yang dibuat oleh Jokowi sendiri. Gitu. Jadi Jokowi waktu itu mungkin dipaksakan dalam tanda kutip menggunakan skripsi milik orang lain, tapi kemudian diisi dengan nama dia. Nah ini yang kemudian menjadi soal, ya karena kemudian hurufnya menjadi lebih baru, semuanya menjadi tidak konsisten lagi. Yang lain-lainnya dia ikut mengikuti, jadi yang lain jadi dibuat salah gitu. Nah jadi ini kritik kita. Bukti sayang kita terhadap Universitas Gadjah Mada, bukti sayangnya juga Kagama ya waktu itu juga sempat pada pertemuan Kagama DIY kan saya juga sempat ngobrol dengan saya juga waktu itu. Saya juga semua bahwa mereka pada bertanya, awalnya mereka mungkin nggak percaya atau bahkan mereka apatis ya, atau bahkan melawan saya gitu. Artinya ngapain sih kayak gitu kok penjelek-jelekan kampus nih? Tolong dipahami dengan open mind. Kita ini tidak cinta buta terhadap kampus. Kalau memang benar ya kita katakan benar. Tapi kalau salah ya kita koreksi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Keagama Cirebon. Saya harapkan teman-teman keagama yang lain ya punya kepedulian dulu. Ya, baru nanti setelah ada kepedulian baru kita diskusi. Dan kita sanggup berdiskusi sampai detail ya. Sampai kenapa kok saya, Pak Rismon, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu melakukan itu kenapa? Itu nanti dari situ kalau kemudian menjadi punya sikap yang sama, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Itu semuanya demi cinta keluarga besar alma mater. Satu hal lagi, Bang Roy, ini Kagama Cirebon ini kemarin sudah menginisiasi sampai Jabar juga. Ya. Dan sudah ditemui oleh wakil ketua bidang budaya. Kemudian kurang lebih hampir 1 minggu ini ya akan didiskusikan oleh elit PPKK. Namun sampai saat ini belum ada informasi bagaimana sih sebenarnya keterlibatan elit PPKK ini kepentingan keagama, kepentingan UGM dan mungkin dana petik kepentingan Pak Jokowi bisa direspon ini lambat sekali. Gini, memang kalau saya sih maklum ya, karena kan terbentuknya keagama terutama PP-nya pengurus pusat itu kan pasti juga semua saling membutuhkan ya. Pemerintahan perlu keagama juga perlu pemerintahan. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa saya maklum kalau responnya itu mungkin belum memadai atau bahkan responnya lambat atau responnya kurang sekali. Tapi saya tetap berharap ya, tetap percaya bahwa insya Allah seiring dengan berlakunya waktu, apalagi sekarang kasusnya sudah bergulir ke hukum, itu semua akan bisa melihat faktanya seperti apa. Dan ketika faktanya sudah berjalan, ya nanti moga-moga PPK Agama akan bisa memiliki sikap yang baik. Nah ini yang cukup menarik ini waktu Bung Roy di Ancol, saya juga tahu Pak Roy juga ada juga masalah pemilihan ketua umum. Apakah ketua umum PPK Agama ini tanda petik informasinya orangnya Pak Jokowi? Apakah ada hubungannya dalam keterlambatan proses
bagaimana legasi keagamaan sebagai institusi yang harusnya membela Bung Roy, Mbak Tifa, Mas Rizwan sebagai kekuatan alumni yang harus diwadahi dalam hal ini, dalam keluarga alumni. Namun demikian keagamaan Cirebon sudah kita zero dan pusat juga belum merespon apapun. Gini ya, susah juga ya, setiap ketua PPK Agama itu pasti ada keterkaitan dengan pemerintahan yang berlaku ya. Sejak sebelum Pak Basuki Hadi Mulyono, juga zamannya Mas Ganjar, itu kan juga dulu terpilih kan juga dekat dengan kekuasaan. Kalau saya sih saya percaya semua dengan waktu. Time will be tell, ya, time will tell. Jadi artinya waktu yang nanti akan bicara. Saya tidak terlalu merisaukan itu, ya gitu. Kalau memang sekarang mungkin beliau belum punya perhatian atau mungkin masih agak ya quote and quote ya menghambat gitu, nggak apa-apa, ya gitu. Saya percaya Pak Bas juga mungkin ada di dalam posisi yang kurang memungkinkan, ya kayak misalnya di UGM sendiri ya, Prof Ova mungkin juga ada dalam posisi yang nggak nyaman gitu ya. Tapi saya tadi kan juga menyentil ya gitu, kemarin di acara TV gitu. Ada satu kebetulan peristiwanya barusan terjadi, yaitu mundurnya kepala komunikasi kepresidenan ya, saya nyebutnya sih Hasan Dasbi, Hasan Dasbabi gitu. Ya itu ya Hasan Dasbi ya gitu. Nah meskipun ya pasti beliau didorong supaya mundur, tapi menurut saya itu mungkin jalan tengah atau sikap yang bagus ya untuk pejabat-pejabat di UGM. Kalau memang nantinya terbukti kayak itu, supaya tidak terlalu malu gitu ya. Ini untuk solusi dan rekomendasi kita Keagamaan Cirebon itu kan demonstrasi untuk surat sama Pak Jokowi ini. Seandainya nanti surat kita ditangkap, kita juga mau minta teman-teman yang sudah berkiprah, Mas Roy, Tifa, harus ikut di gerbong kita bagaimana? Oh nggak apa-apa, saya sih oke-oke aja. Yang penting demi kebaikan bersama. Ya, itu semua perlu dilakukan. Tentu semua itu ada plus minusnya, ada keuntungan, ada resikonya. Jalan terus Keagamaan Cirebon. Sekali lagi saya mengapresiasi dengan inisiasinya dan moga-moga PPK Agama bisa mengikuti jejak Keagamaan Cirebon. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu.